teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Niku pilit ya COVID, watuk ya COVID, kenang gula darah ya COVID, rudret ya COVID, kabeh dadi siji alane kopet. Iya mulai. Saudara, saya mencoba untuk mewawancarai sejumlah kepala daerah. Telah ada di hadapan saya Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hendra Prihadi, Mas Hendi, dan juga Bupati Banjarnegara, Budi Sarwono, Pak Wincin. Sehat selalu Pak Wali Kota, Pak Bupati, Mas Hendi, dan Pak Wincin. Sehat, Mas Hendra. Sehat, Mas Bupati. Ya. Baik. Tapi sebelum saya ke Pak Wali Kota, ke Mas Hendi, saya ingin ke Bupati Banjarnegara dulu. Pak Wincin ini sering viral nih, mulai dari pamer slip gaji, katanya kekecilan gajinya. Terus kemudian hajatan nggak apa-apa, batuk dibilang COVID dan lain sebagainya. Terakhir yang paling baru ini saya ingin konfirmasi ke Pak Bupati. Mengcovidkan pasien rumah sakit, ada salesnya untuk mengcovidkan pasien. Benar seperti itu, gimana ceritanya Pak Bupati? Itu di Rumah Sakit Banjarnegara. Ya, yang terkait menggelar masalah hajatan. Kenapa saya perbolehkan? Karena di PPKM Mikro dari nomor 10 sampai nomor 14 itu diperbolehkan aturannya. Kita lebih baik terbuka, kita perbolehkan gitu daripada diam-diam, Mas. Tapi kalau sekarang udah nggak boleh lagi Pak Bupati? Nah, kalau yang sekarang ya nggak boleh gitu. Oke, kalau yang terbaru Pak, saya ingin konfirmasi yang terbaru. Rumah sakit mengcovidkan pasien. Jadi apa informasinya ini Pak Bupati? Ini tudingan serius loh Pak Bupati. Terkait masalah rumah sakit yang mengcovidkan, saya luruskan. Saya tidak menuding rumah sakit mengcovidkan pasien. Tetapi statement saya terkait dengan klaim rumah sakit di daerah saya, di mana ditemukan orang yang OTG dan pasien ringan itu dirawat di rumah sakit, yang seharusnya tempat tersebut diisi oleh pasien yang benar-benar harus dirawat gitu, Mas Aiman. Sebentar, biar jelas ini Pak Bupati, saya akan putarkan pernyataan Pak Bupati. Ada salesnya namanya Bejo ya, mencari orang sakit untuk dipondokin di rumah sakit. Kalau diantar pakai mobil sendiri 200.000, tapi kalau diambil sama ambulan rumah sakit honornya 100.000. Pak Bupati jelas disebutkan ada salesnya yang nyari. Ini gimana Pak Bupati pertanggungjawabannya? Jadi itu banyak orang yang melapor ke saya, Pak. Ini banyak sekali pasien-pasien yang dibawa dari desa ke rumah sakit gitu, Pak. Jadi akhirnya saya cerita gitu, hati-hati ya, tolong masyarakat jangan cari orang-orang sakit dibawain ke rumah sakit gitu. Ini kan sudah dijawab oleh Ikatan Dokter Indonesia di Banjarnegara dan juga Jawa Tengah. Ini orang-orang bukan sales Pak, tapi kemudian orang yang melakukan tracing, penelusuran terhadap orang-orang yang kontak erat dengan orang yang positif COVID. Ketika kemudian ada positif, maka dibawa ke rumah sakit. Saya ingin tanya, apakah Bapak punya data yang valid soal ini? Bahwa ada hal seperti itu namanya bejo salesnya. Itu inisial aja, Pak, gitu. Oke, tapi ada nggak Pak Bupati? Itu ada. Ada, Pak. Ada. Apakah Pak Bupati kemudian sudah mengecek bahwa itu benar mereka mencari uang untuk kemudian mengcovidkan yang tadinya nggak COVID tapi kemudian COVID? Itu semua general, Pak. Semua, bukan hanya COVID saja, Mas, itu. Iya. Bukan hanya COVID saja. Ada yang sakit macam-macam gitu. Semuanya. Ada lagi juga orang yang kena OTG juga. Yang harusnya ada kerjasama dengan puskesmas. Bukan kepada pasien OTG yang dirawat di rumah sakit. Jadi itu sengaja dimasukin ke rumah sakit gitu maksudnya Pak? Betul. Betul sekali dan iya. Saya ingin konfirmasi dulu ke Pak Wali Kota Semarang. Pak Wali, ini data dari Banjarnegara meskipun sudah dibantah oleh ID karena yang melakukan itu adalah orang yang melakukan tracing. Apakah hal yang sama juga didapat oleh Pak Wali Kota Semarang soal ini? Loh, kalau yang tracing di Kota Semarang itu pasti bagian daripada tim kita. Ada dari Puskesmas, ada dari TNI, Polri. Relawan Pak mungkin? Relawan, kalaupun ada relawan itu juga atas backup dari Dinas Kesehatan.
Relawan ini karena dikasih honor non ASN juga, honor oleh kawan-kawan dinas kesehatan. Jadi terintegrasi, pasti semuanya melaporkan apa yang sedang terjadi di lapangan kepada tim. Dapat honor betul, tapi itu honor yang kemudian sekedar untuk uang transport dan sebagainya. Tapi bagaimana ketika kemudian mindsetnya adalah seperti Pak Bupati Banjarnegara yang mengatakan bahwa ini meng-COVID-kan pasien untuk masuk rumah sakit supaya dapat insentif? Ya kalau ada yang ngomong ke situ terus saya turun ke lapangan bisa buktikan, ya langsung saya eksekusi sendiri, nggak perlu saya ngomong ke media. Ada memang laporan begitu, tapi kita lalu cross check ke bawah dan tidak ditemukan bukti-bukti terhadap laporan dari masyarakat. Bapak mengatakan laporan itu ada, kalaupun ada itu oknum, artinya bukan secara sistem gitu Pak ya? Ya kan namanya masyarakat macam-macam. Dia mungkin tidak terlayani dengan baik. Ceritanya tentang tempat tidur dia bisa cerita macam-macam. Jadi kalau menurut saya senior saya ini Pak Bupati ini masih sangat terbawa unsur swastanya. Jadi laporan masyarakat ini benar-benar dihayati sekali. Jadi menurut saya yang saya lakukan hari ini, kita kalau dengar laporan begitu kita cross check. Dan alhamdulillah nggak seperti itu. Oke, saya ke Pak Bupati lagi. Pak Bupati sudah cross check Pak, benar? Jangan-jangan nanti itu hanya dengar-dengar aja, Pak Bupati? Sudah saya lakukan teguran, Mas. Oke. Sudah saya lakukan teguran. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai rapi gitu, Mas. Jadi udah nggak ada lagi sekarang Pak orang yang meng-COVID-kan pasien. Karena kalau meng-COVID-kan pasien itu kan pengertiannya begini Pak, orang nggak COVID di-COVID-kan gitu loh Pak. Jadi gini Mas Aiman, kita lakukan swab 2 kali swab, Mas. Iya. Satu saya bawa ke rumah sakit milik Pemda, yang satu saya teskan di laboratorium swasta. Oke, ini PCR ya Pak ya? Satu positif, satu negatif gitu Mas. Jadi satu milik pemerintah dengan milik swasta berbeda Mas. Tentu itu teknis ya Pak, itu perbedaan alat dan sebagainya, tentu hal ahli yang mengerti. Tapi yang saya tanyakan, kalau seandainya Bapak mengatakan seperti itu, artinya harusnya pidana dong Pak. Apakah sudah diproses pidana? Ini kan oknum yang meng-COVID-kan pasien untuk dapat insentif. Si Bejo tadi yang nama samaran itu sudah dipidana belum Pak? Ngapain ngarang-ngarang ke pidana? Mau ngurusin COVID aja sulit setengah mati kok. Ya diserahkan ke polisi Pak. Artinya ini adalah jelas ada pelanggaran pidana supaya ada efek jera. Kalau memang benar. Jangan-jangan kalau seandainya tidak ada proses hukumnya, jangan-jangan Pak Bupati cuma ngarang-ngarang aja nih. Ya enggak Mas, kita kan pembinaan secara persuasif kan gitu Mas. Termasuk juga soal stop berita COVID. Ada juga di Banjarnegara. Informasinya juga disebarkan oleh sejumlah teman-teman wartawan mengatakan sejumlah aparat perangkat pemerintahan di Banjarnegara. Benar demikian Pak? Saya bertanya. Oke, saya setuju untuk stop pemberian informasi yang menakut-nakuti masyarakat. Lebih baik kita menyebarkan informasi yang optimis tentang prokes dan tingkatkan kesembuhan pasien COVID. Yang menakut-nakuti seperti apa Pak? Misalnya angka penularan positif hari ini naik misalnya, itu nggak boleh Pak? Ya kalau itu sih nggak ada masalah Mas. Cuman yang bahaya kan begini Mas, orang yang betul-betul di rumah sakit, yang dirawat di rumah sakit ada 250 orang, dinyatakan di belakangnya meninggal dunia 192 orang. Itu kan nakut-nakutin orang Pak. Walaupun faktanya demikian, dirawat di rumah sakit 250, meninggal dunia 192. Apa orang jadi nggak ketakutan semua Mas? Meskipun itu fakta Pak. Pada hari itu nggak ada yang meninggal. Hari ini nggak ada yang meninggal, maksudnya gimana Pak? Pada waktu disampaikan hari itu, pada waktu hari itu kan ada kuda kepang itu Mas ya. Iya. Itu di situ disampaikan. Yang terpapar di rumah sakit ada 250 pasien. Meninggal dunia 192 orang. Lah apa orang itu ketakutan? Padahal kan itu angka kumulatif Mas. Iya, inilah yang memprihatinkan saya. Kenapa dibicarakan seperti itu? Itu artinya cara penulisan. Itu disampaikan oleh media mainstream atau oleh grup WhatsApp misalnya atau media sosial? Oknum Mas, oknum. Yang nyebar lewat media sosial ya Pak? Ya, melewat media sosial. Oke. Meskipun itu disebutin nggak Pak dalam beritanya bahwa itu akumulasi, bukan data hari ini? Tidak Mas. Tapi kalau fakta, meskipun tidak mengenakan, soal COVID, untuk kewaspadaan, untuk kemudian kita bisa menghalaunya, boleh nggak disebarkan Pak? Ya lebih baik kita optimis saja Mas. Artinya tidak boleh kalau menurut Bupati Banjarnegara? Nggak pantas lah Mas gitu. Kurang pantas, kita kan memberikan yang sejuk saja Mas kan gitu ya kan.
Nanti Kalau ada memang rasa tidak aman boleh. palsu, Pak. Ada rasa aman palsu, ada rasa damai palsu. Saya ke Pak Wali Kota, Pak Hendra Prihadi. Mas Hendi, Ya, Anda setuju dengan apa yang gimana? disampaikan oleh Pak Bupati Banjarnegara? Ini pimpinan daerah yang kemudian melarang fakta untuk kemudian berita COVID yang tidak mengenakan. Ambil yang positif aja, supaya naik imun mungkin. Kalau saya gini Mas Eman, saya rasa semua pimpinan kepala daerah tidak ingin rakyatnya menderita, tidak ingin warganya jadi tidak sejahtera. Hanya mungkin modelnya berbeda-beda. Kalau kami sajikan di website kami update terkait COVID. Ya kalau hari itu banyak yang disembuhkan, alhamdulillah kita sampaikan. Jumlah penderitanya sekian, bertambahnya sekian, jumlah yang sembuh sekian. Tapi kalau pada fase-fase tertentu memang ada yang meninggal, ya bagaimana lagi? Nah, di portal kami siagacorona.semarangkota.go.id itu mulai dari penderita hari ini bertambah, yang sembuh berapa, kemudian kalau mau melakukan vaksin di mana, kalau mau menyumbangkan donor plasma di mana, sampai bantuan sosial. Jadi masyarakat terus kita lakukan edukasi, sosialisasi bahwa kalau mau info yang akurat terkait COVID, ya di Siaga Corona tersebut di portal semarangkota.go.id. Pak Hendi, saya ingin tanya terakhir Pak, bagaimana kondisi COVID di Semarang Pak saat ini? Pas kali Lebaran kita tahu beberapa daerah di sekitar Semarang ini kan naik, dan warga Semarang juga sudah mulai keluar kota, akhirnya terjadi transmisi gitu ya, terjadi tatap muka, ada penularan. Dan kemudian kita lihat grafiknya mulai dari tanggal 27 Mei 300, 400, 500 dan seterusnya, dan puncaknya di tanggal 5 Juli jadi 2439. Nah, sehingga dengan adanya PPKM darurat ini kita merasa ya memang harus kita lakukan meskipun masyarakat kita juga mengalami susah. Nah, trennya di tanggal 20 ini meskipun sudah semakin baik tapi masih tinggi. Misalnya, bor di tanggal 3 Juli itu ada di angka 94%. ICU-nya penuh, ruang tempat tidur di rumah sakit penuh, karantina tinggal sisa sebagian. Tapi di tanggal 20 Juli kita sudah mendapati rumah sakit ini kamarnya sudah mulai ada. Bor secara keseluruhan sudah mencapai 57%. Tempat karantina sudah mulai kosong. Tapi ICU-nya masih penuh. Sedangkan yang jumlah penderitanya di tanggal 20 Juli sudah turun di bawah 2.000, 1.900. Nah, artinya ada penurunan tapi masih belum seperti pada titik awal. Terima kasih Pak Bupati Banjarnegara, tadi adalah Pak Wincin, juga Pak Wali Kota Semarang, Pak Hendra Prihadi. Mas Hendi, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mas Eman, sukses. Kalau seandainya mendengarkan berita negatif kan katanya menurunkan imunitas, betul ya? Iya. Tapi faktanya demikian, jadi gimana nih? Gini, bisa menimbulkan imunitas kalau memang Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif